Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat-sahabat dulur dari Babat Karun Official. Kali ini kita akan menelusuri tempat yang bersejarah khususnya untuk wilayah Banten bersama anak. Terus di channel kami di Babat Karun Official. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor, jangan lupa lor di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa lor. Karena apa? Hah? Karena apa? Saya artisnya loh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Dulur-dulur Babat Karun Official. Sekarang saya sudah sampai di Sultan Maulana Yusuf. Jangan lupa tonton terus di channel kami Babat Karun Official. Ikuti terus penelusuran kami. Dulur-dulur Babat Karun Official, saya sekarang sedang berada di Makbarah Sultan Maulana Yusuf. Mari kita lanjutkan penelusuran di makam Sultan Maulana Yusuf. Alhamdulillah, saya sekarang sudah berada di Makbarah Sultan Maulana Yusuf. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Babat Karun Official. Kita sekarang masih berada di area Makbarah Sultan Maulana Yusuf. Konon katanya di area sini juga ada makam Syekh Tubagus Buang. Konon katanya itu cerita dari masyarakat, yang berkembang dari masyarakat. Allah alam bisawab ya. Ya, let's go. Kita lanjutkan penelusuran hari ini. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di makam Syekh Tubagus Buang. Konon katanya inilah makam beliau, Syekh Tubagus Buang. Jadi ini masih berada di kawasan Makbarah Sultan Maulana Yusuf. Ikuti terus penelusuran kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Karun Official, sekarang kita tadi sudah meliput ya area sekeliling dari Sultan Maulana Yusuf ya. Nah, kita akan bertanya-tanya kepada Kang Tus ya. Lanjut aja, kita langsung tanya-tanya dengan beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, bisa bercerita tentang Sultan Maulana Yusuf Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau menceritakan sejarahnya beliau. Beliau adalah Sultan Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin
Beliau adalah Sultan kedua dari tahun 1570 sampai 1580. Salah satu peninggalan beliau yaitu adalah apa sih namanya, membikin salah satu pesawahan, yaitu dari mulai Keramat Batu sampai Kerawang. Masya Allah. Dan beliau juga yang membuat waduk, yaitu yang terkenal yang sekarang itu adalah Waduk Tasikardi. Itu tempat penampungan air, itu dialirkan untuk pesawahan yang mulai dari Keramat Batu terus dan sampai ke sini, ke daerah Banten sini. Dan beliau juga yang membuat untuk adanya pengindalan abang dan pengindalan putih untuk airnya masuk ke daerah Keraton Sorosowan ke sana. Dan beliau juga, Maulana Yusuf, adalah yang membuat aturan-aturan dari mulai kalau seorang raja tidak mempunyai seorang permaisuri, itu tidak akan menurunkan tahta. Jadi aturan itu hampir terbentur dengan dirinya sendiri karena beliau tidak mempunyai seorang permaisuri. Makanya beliau menikah dengan salah satu turunan dari keturunan permaisuri, yaitu yang bernama Ratu Khadijah. Ratu Khadijah itu binti Syekh Abdurrahman Al-Qadiri. Jadi bukan Fam ya, bukan Fam Al-Qadri, tapi Al-Qadiri itu adalah mursyid thariqah Qadiriyah. Beliau menikah dengan putra uaknya, anak dari Ratu Winahun yang ada di Bengkulu. Itu hanya beliau menurunkan tahta, yaitu mempunyai anak yang disebut namanya Maulana Muhammad Nasruddin Ratu Ing Banten. Itu putranya beliau yang makamnya ada di Banten. Kang, kalau boleh tahu ini beliau itu dari tahun berapa, Kang? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ya tadi itu untuk masa era keemasan Banten itu di tahun 1570 sampai 1580. Nah, itu. Dan makanya beliau mempunyai filosofi. Filosofinya apa? Gawe kuta baluarti bata kelawan kawis. Dalam arti kata membikin kota dari batu bata dan batu karang. Contohnya mana? Itu contohnya salah satu keraton Sorosowan. Beliaulah idenya semuanya, dan beliaulah yang mempunyai salah satu pasukan yang paling terhebat. Makanya nama pasukannya itu Singa Andaru. Jadi bukan Singa Andaru sana ya, tapi namanya Singa Andaru. Singa itu pasukannya itu disebut sebagai pasukan singa itu yang sangat buas, Andaru itu yang secepat kilat. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi pasukan Singa Andaru itu mempunyai pemimpin 40 orang. Dalam satu pimpinan itu membawahi sekian kompi gitu kalau sekarang gitu. Sekian ratus pasukan dalam satuan lah ya. Dalam satuannya. Ada di sini, ada makam siapa aja yang ada di wilayah sini? Makam di wilayah sini ada makam Sultan Maulana Yusuf dengan istrinya yaitu Ratu Khadijah. Terus ada adiknya, beda ibu ya, awas beda ibu nih. Ada yang mengatakan bahwa Maulana Yusuf itu adalah putra dari Ayu Kirana. Sebetulnya kalau doa besar kami bahwa Maulana Yusuf itu adalah ibu dari Syarifah Ambar. Jadi ibu bujang perawannya Maulana Hasanuddin. Beliau mempunyai anak satu. Ada adiknya yaitu di sini Pangeran Arya Jepara atau dipanggil nama. Kalau itu kan nama lakop ya. Arya Jepara, tapi beliau nama aslinya yaitu Pangeran Zufri. Dan di situ ada sebelahnya lagi yaitu ada Ratu Naa, istrinya Pangeran Zufri,
sebelah sananya. Yang 3 itu Pangeran Arya Upapati, Pangeran Arya Adikara, dan Pangeran Arya Ranamata. Kang, tadi kan kita habis review muter-muter ya wilayah sini. Nah, konon ada makam Tubagus Buang nih Kang. Ini Ada. menarik sekali nih. Gimana Kang? Ya ada, yang sebelah sana itu makam Tubagus Buang. Nama itunya kan Pangeran Burhanuddin. Pangeran Burhanuddin itu binnya bin Pangeran Satrian, bin Sultan Nasr Abdul Qahar, bin Sultan Fatih Abdul Fattah, bin Sultan Abdul Ma'ali rahmatullah, bin Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, bin Maulana Ahmad, bin Maulana Yusuf, bin Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayat. Masya Allah, luar biasa. Oke, dulur-dulur, Babat Karun Official. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari beliau. Ya, Kang, ibaratnya kita kasih nih edukasi untuk pribadi kami untuk tidak melupakan nilai-nilai sejarah, Kang. Ya intinya gini, kita sebagai generasi muda harus tahu dan paham dan mengerti apa arti sejarah. Karena jangan pernah kamu lupakan sejarah. Intinya begini, orang yang harus kita hormati itu pertama itu adalah kedua orang tua kita, dan kedua para leluhur kita, para keruhun kita. Karena nggak mungkin ada saya tanpa ada orang tua saya, Benar. tanpa kakek saya, Benar. tanpa buyut saya, tanpa jangga, wareng, kerapot, balung, udeg-udeg, dan uar-uar ke sana. Nah, itu makanya kita harus harus kita hormatilah, karena itu adalah suatu sejarah. Dan makanya zaman sekarang ini orang itu sejarah itu hanya cuman taunya katanya. Jadi Benar. alhamdulillah kalau kita di sini sesuai dengan manuskripnya, sesuai dengan arkeolognya, jadi semua kita teliti. Jadi saya kalau meneliti itu harus disesuaikan dengan tulisannya. Apakah benar ini makamnya Maulana Yusuf? Nah, itu kan sesuai dengan catatannya, dan dilihat nisan-nisannya. Karena nisan-nisannya itu, kalau nisan-nisan raja sultan itu beda sama yang lain, dan terbuatnya pun juga nisannya sangat mahal sekali. Salah satu dari batu andesit. Kalau kita rupiahkan itu miliaran lah. Nah, mungkin itu aja. Jadi kita sebagai generasi muda harus tahu sejarah. Karena tadi itu, kalau suatu negara ingin hancur itu harus dikaburkan sejarahnya. Makanya kami di sini sebagai keluarga besar Sultan Maulana Yusuf selalu menjaga apa sih sejarah itu, kan begitu. Semuanya kita jaga. Nah, mungkin itu aja. Para kaum muda lah, artinya para kaum Gen Z sekarang Siap. gitu kan, kaum Z kalau gitu. Oke, dulur-dulur, Babat Karun Official, kita telah mendengarkan cerita paparan dari sejarah Sultan Maulana Yusuf, dan kita pun mendapatkan satu poin yang sangat luar biasa, nilai-nilai edukasi, terutama untuk kami gitu. Oke, dulur-dulur, dimanapun berada, Babat Karun Official selalu akan mengajikan penelusuran tentang nilai histori, budaya, etnik, terus kearifan lokal. Jangan pernah melupakan sejarah, karena dari sejarah kita bisa belajar. Jangan kemana-mana, pantengin terus di channel Babat Karun. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor, jangan lupa lor, di like, di komen, dan di subscribe. Jangan lupa lor. Karena apa? Hah? Karena apa? Saya artisnya loh.